Abdul Mal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Azakiri dari kelompok 4A. Nah, saya akan menjelaskan mengenai inseminasi buatan secara umum. Apa sih itu inseminasi buatan? Jadi inseminasi buatan itu merupakan metode perkawinan secara non-alami dengan cara memasukkan semen ke dalam saluran reproduksi ternak betina menggunakan alat bantu berupa IBGen. Nah, tentunya inseminasi buatan ini ada tujuannya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan karena inseminasi buatan ini menggunakan semen unggul yang diproduksi oleh pejantan unggul. Nah, yang kedua yaitu untuk mengefisienkan perkawinan pada ternak. Hal ini dibuktikan dengan dalam satu kali ejakulasi, semen sapi pejantan unggul dapat membuahi beberapa ternak betina sekaligus. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk menekan tingkat inbreeding atau perkawinan sedara. Hal tersebut didukung dengan adanya pencatatan atau recording dalam setiap perlakuan inseminasi buatan. Nah, jadi deteksi birahi itu merupakan salah satu cara untuk mendeteksi apakah ternak itu mengalami birahi. Nah, setelah mengetahui apakah ternak itu mengalami birahi, kita dapat melakukan inseminasi buatan. Sehingga deteksi birahi ini sangat penting untuk keberhasilan dalam proses inseminasi buatan. Nah, ada beberapa cara dalam mendeteksi birahi pada suatu ternak, yaitu ada 4 cara. Yang pertama yaitu dengan mengamati tingkah laku dari ternak. Nah, tingkah laku ternak yang sudah siap atau mengalami birahi itu biasanya mengeluarkan suara seperti teriak-teriak. Nah, atau biasanya perilakunya menaiki ternak lain atau menaiki palung pakannya. Nah, yang kedua yaitu dengan mengamati kondisi vulva. Nah, di sini kondisi vulva dapat dilihat di belakang sini. Nah, dalam mengamati kondisi vulva, ada di sini, ada warna vulva. Angkatlah. Ada warna vulva, kemudian kebengkakan pada vulva dan juga kehangatan vulva. Berbulu suara. Nah, dalam penilaian ini ada 3 skor utama, yaitu skor +1 itu untuk warna vulva putih di dalamnya. Sini kebetulan tidak warna skor +2 itu warna vulva itu sedikit pink atau merah muda, dan yang ketiga, skor ketiga itu berwarna merah. Nah, kemudian yang ketiga itu dapat dideteksi dengan keluarnya lendir pada vulva. Nah, apabila lendir hanya berada di sekitar vulva itu skornya 1. Kemudian apabila lendirnya itu sampai ke bagian bawah sampai paha dan kaki itu skornya 2. Sedangkan untuk lendir mencapai pada bagian alas kandang berarti itu sudah skor 3 atau sangat birahi. Kemudian yang keempat itu dengan mengetahui atau mengecek dari ereksi serviks ternak dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum ternak. Nah, itu dia cara-caranya untuk mendeteksi birahi pada ternak, khususnya di sini adalah sapi. Nah, demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Dafa Alamsyah dari kelompok 4A. Di sini saya akan menerangkan mengenai cara inseminasi buatan pada ternak unggas. Di sini saya menggunakan ternak ayam, dan pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara kita pertama menghandling ternak terlebih dahulu. Setelah ternak ini siap, kemudian kita mencari tempat keluakannya itu di mana. Lalu keluakannya itu dibuka. Setelah terbuka, masukkan semen menggunakan suntikan ke dalam kloaka. Kalau sudah kita tutup, dan kalau sudah kita lepaskan saja. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juta Tiffany dari kelompok 4A. Saya akan menjelaskan tentang inseminasi buatan pada sapi. Tahap persiapan pertama yang dilakukan yaitu
Inseminator mengambil straw semen beku yang berada di dalam kontainer, lalu melakukan towing selama 30 detik menggunakan air hangat yang bersuhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, ujung straw dipotong dan dimasukkan ke dalam plastik set inseminasi gun. Pastikan bagian bawah dari inseminasi gun berbunyi klik, kemudian inseminasi buatan pun siap untuk dilakukan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan pertama adalah kualitas semen beku. Kualitas semen beku adalah semen yang sudah terstandar SNI. Kedua, inseminator. Keterampilan inseminator sangatlah mempengaruhi keberhasilan IB. Lalu ketiga, adanya betina aseptor. Yang keempat, deteksi birahi oleh peternak. Jadi peternak harus memahami sapi itu sedang birahi atau tidak. Terakhir, waktu pelaksanaan inseminasi buatan haruslah tepat. Sekian dari saya. Oke, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai kelebihan dan kekurangan inseminasi buatan. Yang pertama, saya akan menyampaikan kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan inseminasi buatan yang pertama yaitu dapat menghemat biaya pemeliharaan. Lalu yang kedua, inseminasi buatan dapat mengatur jangka waktu kelahiran. Lalu yang ketiga, inseminasi buatan dapat menghindari perkawinan sedarah yang dapat menurunkan kualitas genetik, sehingga inseminasi buatan dapat meningkatkan kualitas mutu genetik. Lalu yang terakhir, inseminasi buatan dapat menghindari penyakit yang dapat tertular pada saat hubungan kelamin. Lalu yang kedua, saya akan menyampaikan kekurangan inseminasi buatan. Inseminasi buatan tidak akan menimbulkan kehamilan apabila pada saat melakukan inseminasi buatan dalam waktu yang kurang tepat atau pada masa birahi betina yang salah. Lalu yang kedua, kekurangan inseminasi buatan yaitu dapat menurunkan kualitas sperma apabila sperma tersebut disimpan dalam jangka waktu yang lama. Lalu kekurangannya yang ketiga yaitu inseminasi buatan dapat menimbulkan gejala distokia atau kesusahan dalam melakukan proses kelahiran. Distokia dapat terjadi apabila sperma yang dihasilkan dari pejantan yang besar dimasukkan ke dalam betina yang kecil. Lalu kekurangannya yang terakhir yaitu sulitnya melakukan deteksi estrus dikarenakan gejala-gejala deteksi estrus yang muncul pada ternak itu tidak jelas. Perkenalkan, nama saya Ibnu Janarko dari kelompok 4A. Sini saya akan menjelaskan mengenai deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan sendiri merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengetahui apakah ternak tersebut bunting atau tidak setelah dilakukannya IB, sehingga dapat menekan infertilitas. Tujuan dilakukannya deteksi kebuntingan yaitu untuk menekan biaya pakan agar manajemen ternak lebih efisien dan ekonomis. Macam-macam metode deteksi kebuntingan antara lain 1. Diagnostik, kemudian ada palpasi rektal, palpasi puting, palpasi abdominal. Itu saja penjelasan dari saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diagnostik. Diagnostik sendiri merupakan suatu metode deteksi kebuntingan dini melalui uji ikatan fenol pada estradiol yang tersekresikan bersama dengan urin. Diagnostik ini termasuk uji deteksi kebuntingan yang cepat, ekonomis, aplikatif, serta tidak membahayakan kebuntingan. Langkah-langkah dalam uji diagnostik ini yaitu urin sapi yang diduga bunting dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan 2 tetes larutan pendahuluan. Apabila terjadi suspensi berwarna coklat kekuningan, maka sapi diduga positif bunting. Kemudian untuk memperkuatnya ditambahkan 5 tetes larutan penguat. Apabila dalam cairan tersebut terdapat suspensi yang pekat, maka ternak dipastikan positif bunting. Keakurasian dalam diagnostik ini mencapai 87,58%. Perkenalkan, nama saya Ibnu Janarko dari kelompok 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan mengenai palpasi puting.
palpasi puting, yaitu deteksi kebuntingan dengan menekan puting pada sapi. Ikut saya contohkan. Sapi yang bunting terdapat cairan putih yang terasa lengket. Nah, persentase palpasi kebuntingan menggunakan palpasi puting yaitu pada saat trimester akhir. Cukup sekian penjelasan mengenai palpasi puting dari saya. Terima kasih. Palpasi rektal adalah metode deteksi kebuntingan yang paling banyak digunakan untuk mendiagnosa kebuntingan pada ternak. Metode ini banyak digunakan untuk ternak yang berukuran besar seperti sapi, kerbau, unta, dan kuda. Langkah pertama yang dilakukan sebelum kita melakukan palpasi rektal yaitu kita menyediakan ternak betina yang sedang birahi. Kemudian kita membasahi tangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam sarung tangan plastik. Selanjutnya, tangan dimasukkan ke dalam sarung tangan plastik dan diolesi menggunakan sabun. Lalu kita memasukkan tangan ke dalam anus ternak dan mencari serviks, lalu kita mencatat hasilnya. Akurasi mendiagnosa kebuntingan menggunakan palpasi rektal ini paling akurat pada bulan ke-2-3 pasca inseminasi. Selamat sore, perkenalkan saya Naval Devan Fasya dari kelompok 4A. Saya di sini akan menjelaskan palpasi abdominal. Di sini saya akan meragukan bagaimana cara mengecek palpasi abdomen. Mengeceknya diraba di kisaran bawah perut di sini. Lalu jika ada fetus yang bergerak, maka sapi ini mengalami kebuntingan. Berikut caranya. Yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa inseminasi buatan sebagai salah satu teknologi dalam reproduksi ternak yang menggunakan alat yaitu ibegan memiliki beberapa tahap. Yang pertama, deteksi birahi, lalu kemudian ada penampungan semen, kemudian pengujian kualitas semen, kemudian ada pengenceran semen, dan selanjutnya dapat dilakukan inseminasi buatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan antara lain ada inseminator, deteksi birahi oleh inseminator, kemudian ada waktu pelaksanaan IB, dan kualitas semen. Setelah dilakukan inseminasi buatan, kita dapat melakukan deteksi kebuntingan untuk mengetahui apakah ternak tersebut setelah dilakukan IB mengalami kebuntingan atau tidak. Deteksi kebuntingan dapat dilakukan antara lain dengan beberapa metode, yaitu ada diagnostik, lalu ada palpasi rektal,
palpasi puting, dan palpasi abdominal. Sekian penjelasan dari kelompok 4A. Kami ucapkan terima kasih. Low, 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 low key. Wizard with words telling me my energy so bewitching. So I'll go first, there's an open bar, let's close this distance. Oh, 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 oh my, don't make me have to spell it all night. I don't really give a fuck about all the he said, she said bullshit. So pick your poison, love, let's go somewhere a little more exclusive. Take a shot, take a chance, take my hand, boy. Tension so intense like an asteroid. Be discreet, gotta dodge at the tabloids. Let's not think too much, there ain't no problems, so long as we keep this low, 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 low.